Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjina min adzabi yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi fa salawatu rabbih wa salamu alayhi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita kembali dalam majlis ini, majlis yang kita berharap kepadanya Allah lahirkan dalam diri kita kekuatan, semangat, keistiqamahan serta terang jalan kita menujunya, karena sesungguhnya fungsi ilmu adalah menerangi jalan dan menyelamatkan kita. Nah, kita berharap dengan ilmu yang kita pelajari Allah selamatkan kita dari kesesatan, dari perkara-perkara bid'ah dan dari segala yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepada kita keikhlasan di dalam mengucapkan sesuatu dan di dalam mengamalkan dan mengerjakannya. Karena sesungguhnya amal yang ikhlas itulah amal yang berkualitas, itulah amal yang akan diterima Allah, dan seluruh kebaikan dan ketaatan yang tidak diiringi dengan keikhlasan maka itu akan sia-sia dan tidak akan diterima Allah tabaraka wa taala, wa iyadzubillah. Kemudian tak lupa kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga kelak Allah mempertemukan kita dan mengumpulkan kita bersamanya, dan Allah berikan kita untuk mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat, pada hari yang tidak lagi berguna harta dan kekayaan, tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan, yang jauh dari kesyirikan. Ikhwafillah, kembali kita malam ini membaca kitab tafsir Sa'di rahimahullah ta'ala sampai pada surat Al-Alaq, ya, atau surat At-Tin. Malam ini kita masuk kepada surat Al-Alaq. Silakan buka Al-Quran Al-Karim, surat Al-Alaq, ya. Sebelum kita memasuki ayat ini, maka berkata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, qala hadhihi surah, surat ini kata beliau, awalus surah Al-Quraniyah nuzulan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan surat yang termasuk surat yang awal-awal turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Termasuk surat yang awal-awal turun. Fa innaha nazalat fi mabadi'in nubuwah. Dan turunnya surat ini adalah pada saat dimulainya kenabian. Kita tahu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
Ya, ketika berada di mana? Di gua Hira. Maka datang malaikat Jibril alaihissalam yang membawa perintah, Iqra, bacalah. Iqra. Nabi mengatakan, ma ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Naam. Idh kana la yadri mal kitab wal iman. Faja'ahu Jibril alaihi salam bir risalah. Maka Jibril datang kepada Nabi kita membawa perintah Allah, menyampaikan risalah ini. Wa amarahu an yaqra. Jibril memerintahkan untuk membaca. Fa'tadhar, Nabi kita mengatakan tidak bisa membaca. Ma ana biqari. Nah, wa qala ma ana biqari. Falam yazal bihi hatta qara'a. Sampai Nabi kita membaca. Nah. Fa'anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-ayah. Maka Allah turunkan ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Nah, di sini ikhwafillah rahimakumullah, berkata Syekh Sa'di, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kata khalaqa di situ dalam fi'ilnya, ini fi'ilnya khalaqa, dan tidak disebutkan objek apa yang diciptakan, maka ini menunjukkan keumuman apa saja dari makhluk ini yang menciptakannya siapa? Allah. Itu maknanya. Itu hikmahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka sama juga ketika kata Iqra fi'il yang membutuhkan kepada objek, ya, tetapi tidak disebutkan bismi rabbikal ladzi khalaq. Juga menunjukkan keumuman, dan ketika Allah mengatakan khalaqa tidak menunjukkan objeknya, maka juga menunjukkan umumul khalqi, yang menciptakan adalah Allah tabaraka wa taala. Tsumma khassal insana, ya, wa dzakara ibtida' khalqi. Lalu kemudian Allah tabaraka wa taala di sini menyebutkan yang di antara diciptakan Allah adalah manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa, ya, fi'il. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara, ya, salah satu tugas Allah dan merupakan salah satu perbuatan Allah Azza wa Jalla menciptakan, khalaqa. Karena kata khalaqa, ya, menciptakan sesuatu yang tidak ada. Maka di sini ikhwafillah rahimahullah, dia menunjukkan bahwa Allah adalah, ya, maha mencipta. Yang diciptakan siapa? Al-insana, manusia, min 'alaqin, dari segumpal darah. Kita lihat bagaimana Syekh Sa'di mengatakan, falladzi khalaqal insan, yang menciptakan manusia, wa'tana bitadbirihi, dan yang memperhatikan seluruh urusan manusia, yang mengurusi urusan manusia, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. La budda ayyudabbira bil amri wan nahi. Kalau Allah yang menciptakan manusia dan Allah punya misi dengan penciptaan manusia, maka wajib bagi Allah untuk menjelaskan dan mengatur apa yang diperintah dan apa yang. Jadi manusia tidak diciptakan tanpa ada tujuan, tanpa ada rambu-rambu, tanpa ada batasan-batasan. Maka misi kita sebagai manusia diciptakan Allah adalah untuk mentauhidkannya, menghambakan diri kepada Allah, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, di dalam ibadah kepadanya, dan mengesahkan Allah dalam asma dan sifatnya. Bahwa Allah menciptakan kita untuk mentauhidkan Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Bukan Allah ciptakan kita untuk
membangkang kepadanya, atau Allah ciptakan kita untuk menjadi budak dunia, menjadi budak harta, menjadi budak jabatan kedudukan. Tidak. Allah ciptakan kita untuk memberikan ibadah kita kepadanya. Alhamdulillah, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka Syekh Sa'di mengatakan wadzalika biirsalir rusuli wa inzalil kutub. Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Ketika ada perintah yang Allah berikan kepada umat ini dan kepada manusia, dan ketika ada larangan di dalam menjalankan kehidupan, maka Allah adil. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah utus seorang Rasul yang akan menerangkan aturan-aturan agama ini. Tidak hanya cukup seorang Rasul yang diutus, tapi Allah sempurnakan. Allah turunkan Al-Kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Dan begitu juga pada umat-umat sebelum ini. Seorang Rasul diutus, diturunkan kepadanya kitab. Ini akan sempurna, ya, kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya perintah yang Allah berikan, tapi Allah juga menurunkan seorang rasul, mengutus seorang rasul yang disertai dengan kitab yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Walihada ata ba'dal amri bil qiraati. Makanya setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabarkan bahwa Dia menciptakan manusia dari segumpal darah, maka datang perintah setelah itu. Jadi manusia agar paham, ya, agar paham bahwa ada perintah kita untuk membaca, mempelajari agama ini. Makanya Allah katakan Iqra wa rabbukal akram. Kata Syekh Sa'di, walihada ata ba'dal amri bil qiraati bi khalqihi lil insani. Maka datang perintah untuk membaca. Apa yang dibaca? Kitab Al-Quran. Dipelajari, ditadaburi, dipahami penafsiran-penafsirannya, dan diamalkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan hari ini merupakan imtithalu awamirillah, melanjutkan dan menjalankan perintah Allah. Bahkan Allah sindir orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran dan tidak mau mempelajarinya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Subhanallah. Ternyata ada di hati orang itu quful, itu gembok yang tidak bisa terbuka belenggunya, tidak bisa, ya, terbuka hatinya untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Apa sebabnya? Apakah hati kalian yang tertutup, yang tergembok, ya, yang tidak bisa dengannya kalian membaca Al-Quranul Karim? Maka kalau ada yang bertanya bagaimana cara interaksi dengan Al-Quran, yang pertama, interaksi dengan Al-Quranul Karim adalah dengan mengimaninya. Setelah diimani, lalu kemudian kita baca. Membaca Al-Quran bukan hanya pada bulan Ramadan. Membaca Al-Quran bukan hanya pada malam Jumat. Tapi hendaklah masing-masing kita punya waktu untuk membaca Al-Quran dalam setiap harinya. Setelah kita imani, kita baca, kita tadabburi, kita pahami makna-maknanya, kita pahami perintah-perintah yang terdapat di dalamnya, dan kita pahami pula larangan-larangan Allah yang ada di dalam ayat Al-Quranul Karim. Kita ambil hikmah, pelajaran, faedah yang terdapat pada setiap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang keempat, itu adalah kita jadikan
pakaian kita dalam kehidupan. Kita amalkan Al-Quranul Karim sesuai dengan pemahaman para as-salafus salih. Bagaimana mereka memahami Al-Quran dan bagaimana mereka bersemangat mengamalkan Al-Quran, maka kita pun berusaha mempelajari apa yang mereka katakan dan mengamalkan apa yang mereka amalkan. Ikhwafillah, inilah hal-hal yang mesti kita pahami tentang Al-Quranul Karim. Maka kalau kita melihat ayat Allah Azza wa Jalla pada surat pertama, Iqra, bahwa umat ini adalah umat yang wajib membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang kita baca bukan sembarangan. Yang kita baca bukan apa saja yang kita inginkan, tapi yang kita baca yang bermanfaat, yang mendatangkan keimanan, yang membuat hati kita semakin takut kepada Allah. Ya. Jangan membaca sembarangan kitab, sehingga apa? Ketika kita membaca berbagai sumber ilmu yang kita tidak tahu sumbernya yang benar, atau kita tidak punya fondasi yang kuat tentang ilmu, kita nanti kebablasan. Ya, makanya orang-orang liberal, ya, yang suka dibacanya itu sesuatu yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Tema kajian mereka apa? Kritik terhadap Al-Quran, kritik terhadap hadis Nabi SAW. Tidak pernah mengembangkan isi dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita baca dengan niat lillah, dengan menyebut nama Tuhan kita, dan yang kita baca yang bermanfaat. Tidak ada kitab yang paling bermanfaat untuk kita baca melainkan kitab Allah, Al-Quranul Karim. Oleh ikhwafillah, datang kembali pada ayat yang ketiga, perintah untuk membaca. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, ya, dan nama Tuhanmu yang mulia. Disebutkan oleh Allah di sini tentang sifatnya. Di antaranya adalah al-akram. Apa maknanya di sini? Berkata Syekh Sa'di, ay kathirus sifat wasi'uha, kathirul karam wal ihsan, wasi'ul jud, alladhi min karamihi an 'allama anwa'al 'ulum. Allah itu maha mulia. Allah itu maha, ya, banyak kedermawanannya, banyak kebaikannya. Ya, tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi, enggak ada. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk kemuliaan Allah adalah, kata Syekh Sa'di, mengajarkan berbagai macam ilmu. Masya Allah, ilmu sekarang sangat banyak dan semua dari Allah. Ya, semua dari Allah Azza wa Jalla, dan itulah kelebihan manusia. Allah berikan kemampuan untuk bisa mencerna berbagai macam ilmu. Maka kita sekali lagi ikhwafillah, karena ada perintah untuk membaca, maka bacalah ayat-ayat Allah, bacalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bacalah kitab para ulama, dan baca sesuatu yang bermanfaat. Ya. Baca Quran penting, boleh, tapi jangan sampai, ya, lebih rutin baca Quran daripada baca Quran. Ya, baca Quran, ya, silakan, tapi jangan sampai, ya, kualitas dan intensitasnya lebih banyak daripada baca Quranul Karim. Apalagi yang kita baca hari ini, baik itu di media cetak atau di media online, semuanya berita-berita yang membuat kening kita kerut tujuh lapis. Tidak ada berita yang menggembirakan. Apa perbedaan? Sangat banyak perbedaannya. Al-Quran, paham atau tidak paham kita, setiap satu huruf lahu hasanah, dan satu kebaikan akan dilipat-gandakan menjadi 10 kebaikan, 10 kali lipat.
Quran, paham atau tidak, kita akan mendapatkan pahala. Makanya ikhwafirahumullah, jangan sampai hari-hari kita tanpa membaca Al-Quranul Karim, baik itu membaca secara nazar dengan mushaf, atau kita murajaah hafalan kita, atau kita mengulang-ulangnya, ya walau dalam 1-2 surat dalam setiap hari. Yang penting jangan pernah Al-Quran tidak pernah kita baca. Ikhwafillah rahimakumullah, Allah kemudian menyebutkan tentang kebaikannya. Allah mengatakan alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang telah mengajarkan, ya, al-qalam, 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajarkan manusia, ya, dari apa yang tidak ia ketahui. Di sini Syekh Sa'di mengatakan fa innahu ta'ala akhrajahu min batni ummi. Allah mengeluarkan seorang hamba dari perut ibunya. La ya'lamu syai'an, tidak mengetahui apa-apa. Tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui banyak hal. Belum tahu dia tentang apa, ya, tentang berbagai macam ilmu. Tidak ada yang ia pahami. Tidak tahu tentang ilmu fisika, tentang kimia, tentang bahasa Inggris, bahasa banyak. Tidak tahu itu. Ya, la ya'lamu syai'an, semuanya buta. Wa ja'ala lahu as-sam'a wal basar wal fu'ad. Allah jadikan sarana untuk bisa berilmu adalah dari sisi pendengaran. Allah berikan padanya mata, menggunakan untuk bisa melihat, dan hati untuk bisa memahami. Wa yassara lahu asbabal ilm. Allah mudahkan bagi manusia jalan-jalan dan sebab-sebab ilmu itu sendiri. Allah Maha Rahman, ikhwan. Allah Maha. Makanya minta ilmu itu kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah sang pemilik ilmu. Ya. Minta ilmu kepada yang punya ilmu. Ya. Jangan minta ilmu kepada yang tidak punya ilmu. Allah Maha luas ilmunya, maka minta kepadanya. Maka tidak ada perintah di dalam Al-Quranul Karim yang Allah perintahkan nabinya untuk selalu diminta dan ditambahkan untuk dirinya, melainkan perintah untuk minta ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan, wahai Muhammad, Rabbi, demi Rabbku, wahai Rabbku, zidni ilma, tambahkan ilmuku. Itu kita minta. Minta setiap hari kepada Allah ilmu. Makanya dalam sebuah riwayat, tidak ada pagi yang ia lewati atau yang dilewati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi minta 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta ilmu yang bermanfaat, ya kan? Minta rezeki yang baik, dan minta kepada Allah amal yang diterima. Karena di dalam Al-Quran banyak keutamaan orang berilmu. Yang pertama Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah muliakan, Allah angkat dia orang berilmu itu. Kalaupun ada orang ingin merendahkannya, menjatuhkan, tapi Allah akan angkat dia. Siapapun hamba yang diangkat Allah, tidak ada satupun manusia yang bisa menghalanginya. Maka carilah ilmu penuh dengan keikhlasan, luruskan niat, semangat, belajar, mencatat, dan mengulang-ulang kembali ilmu itu. Yang kedua Allah katakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak sama di mata Allah. Tidak akan sama ibadah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka
Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita al-qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allah ajarkan manusia dari apa yang tidak ia ketahui. Di sini berkata Syekh Sa'di, fa'allamahul Qur'an. Allah ajarkan Al-Qur'anul Karim. Wa 'allamahu al-hikmah, dan diajarkan al-hikmah. Ya. Wa 'allamahul bil qalam, dan diajarkan dengan pena. Alladzi bihi tahfadzul ulum. Allah ajari bagaimana orang menulis, bagaimana orang bisa mengikat ilmu. Karena mengikat ilmu itu dengan cara bagaimana? Menulis. Kalau banyak menulis, nampak alhamdulillah. Menulis dalam ingatan, alhamdulillah. Insyaallah ya. Kalau mungkin ya kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan ingat selalu apa yang kita pelajari ini. Ya, saya ingat dengan kisah siapa? Kisah Imam Syafi'i yang Masya Allah tabarakallah menulis di atas ya telapak tangannya. Sang guru pun merasa apa yang dilakukan oleh sang murid ya mencurigakan. Maka Imam Syafi'i ditanya. Karena kesusahan dan kesulitannya, dia tidak bisa menulis di buku dengan penanya. Tapi kata dia kepada sang guru, wahai guruku, mohon maaf. Tapi kalau sang guru ingin meminta saya untuk menyampaikan perkataan sang guru sejak awal sampai saat ini, insya Allah saya akan bisa mengulangnya kembali tanpa ada kesalahan. Cerdas ya? Cerdas sekali, luar biasa. Begitulah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Makanya kata para ulama, qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu kalian dengan menulis. Ya, dengan menulis. Kalau kita tulis, kita baca ulang, teringat dia. Karena ingatan kita ini mudah sekali lupa. Jangankan sampai besok, gitu kan? Belum selesai majelis ini, kalau diulang dari pertanyaan sejak awal mungkin kita sudah lupa. Tapi insya Allah kita ya berharap keberkahan daripada majelis ini dan dari apa yang kita sampaikan. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kebaikan itu kepada kita. Wa tadbutul huquq wa takunu rusulan linnas tanubu manaba khatabihim. Falillahil hamdu wal minna. Maka segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia ini kepada kita ya. Allazi an'ama ala ibadihi bihadhin ni'am allati la yaqdiruna lah. Wa Allah berikan nikmat ini kepada kita ya, yang tidak mampu kita miliki, yang tidak bisa kita kuasai ya. Ala jaza wala syukur. Ya, kita minta kepadanya, kepada zat yang punya ilmu ini, Allah Azza wa Jalla yang maha luas ilmunya, agar Allah berikan kepada kita ilmu, agar Allah berikan kepada kita kemampuan mengamalkannya. Ikhwah fillah rahimahullah, thumma manna alaihim bil ghina wa si'atir rizq, walakinnal insan bi jahlihi wa dhulmihi idza ra'a nafsahu ghaniya idza ra'a nafsahu ghaniya tagha wa bagha ya wa tajru 'anil huda wa nasiya anna li rabbih raj'a wa lam yakhaf al jazaa bal rubbama wasalat bihi al hal ila annahu yatrukul huda bi nafsihi wa yad'u ghayruhu ila tarkihi fayanha 'anis salati allati hi afdalul a'malil iman yaqulu Allah li hadzal mutamarid al-'ati. Ikhwah fillah, kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, setelah Allah berikan kepadanya ilmu, diajarkan berbagai macam jenis ilmu, tapi kemudian ya manusia melampaui batas. Ada orang yang hari ini bisa mau menentang Allah, ya, mengatakan berbagai macam perkataan yang tidak layak kepada Allah, bahkan mensifati Allah dengan sifat yang tidak
yang tidak semestinya, menentang Allah, bahkan tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia yang sangat durhaka. Kalla. Ingatkan di sini sekali-kali jangan demikian ya. Innal insana la yatgha. Di sini ikhwafillah, manusia ini melampaui batas. Ya, melampaui batas. Manusia ini cepat kali lupanya kepada Rabbnya. Cepat kali merupakan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini disifati oleh Allah, siapa mereka ini adalah diantaranya Abu Jahal di sini. Ya, ar-ra'ahu staghna. Apabila Allah memberikan kecukupan, dia sudah merasa bahwa dia sudah hebat. Tak butuh kepada Allah, tak butuh kepada pertolongan Allah, tak butuh kepada ya penjagaan Allah. Itu manusia itu. Hati-hati kalau ada sifat-sifat ini dalam dirinya. Jangan sampai kita sudah merasa hebat. Ya, seperti Firaun. Ya, dia merasa sampai dia merasa apa? Menjadi Tuhan. Karena kuasa yang Allah berikan kepadanya, kekuatan bala tentara yang cukup besar, maka dia merasa ana rabbukumul a'la. Dia berkata bahwa saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini puncak kezaliman dan puncak ya seseorang yang melampaui batas. Ar-ra'ahu staghna, dia sudah merasa hebat, tidak lagi butuh kepada zat yang maha kuat. Ketika ya seorang Qarun merasa apa yang ia dapatkan itu dari hasil usahanya, dari kepintarannya, dan dari kecerdasannya, Allah tenggelamkan harta itu dengan dirinya sekaligus akibat dari kesombongan dan keangkuhan serta kezaliman dirinya. Lupa daratan, lupa kepada dirinya yang dulu tidak punya apa-apa. Didoakan oleh Nabi yang mulia Musa alaihissalam, diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian dia lupa kepada kondisi dia yang dulu pernah sulit. Maka ingat bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak memiliki kekuatan apa-apa yang dibandingkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang melampaui batas, menjadi orang yang ya yang sudah merasa dirinya hebat, tidak butuh kepada yang maha kuat. Inna ila rabbika ruj'ah, ingat sesungguhnya kalian akan kembali kepadanya. Ya. Siapapun orang yang pernah menentang Allah di muka bumi sejak bumi ini ada, mulai dari zaman Nabi Adam, ya kemudian sampai pada Nabi ya Nuh alaihissalam, awal rasul, sampai pada Nabi Muhammad alaihissalam, siapapun manusia yang pernah menentang dakwah, yang pernah menentang risalah, bahkan sampai mengaku dirinya Tuhan, ya maka semua akan kembali kepadanya. Nah ikhwafillah, kesudahan mana yang kita inginkan? Kesudahan mana yang inginkan untuk diri kita? Ya subhanallah, boleh kita berpikir, kita ini akan berakhir, dan kita ini akan berpisah dengan dunia, akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai, harta yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Lalu lantas apa yang kita bisa bawa kepada Allah? Itu yang menjadi PR kita. Pikirkan apa yang kita bawa menuju Allah Azza wa Jalla. Ya subhanallah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang diterima amalnya oleh Allah, maka Allah jadikan pula mereka orang-orang dicintai oleh manusia di muka bumi ini. Ya. Min alamatil qabul, tanda dia terimanya dia di langit, maka dia diterima di muka bumi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah untuk bisa meniti jalan-jalan yang dicintai oleh Allah
dan kita bisa berkarya, berbuat selama kita hidup untuk bekal menuju Allah Azza wa Jalla. Ini yang perlu kita ingat. Kalau sudah kaya, ingat kaya akan berakhir. Kalau sudah hebat, ingat ya, kehebatan itu juga akan berakhir. Kalau sudah punya pangkat, jabatan, kedudukan, ingat itu juga akan berakhir. Jangan sombong, jangan menjadi orang yang angkuh, jangan menjadi orang yang lupa daratan, jangan menjadi orang yang tidak tahu dengan tujuannya. Tapi ingatlah, kita akan kembali kepadanya. Inna ila rabbika ruj'ah. Lalu Allah katakan ara'aital ladzi yanha. Di sini maksudnya Abu Jahal ini. Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang melarang? Siapa dia Abu Jahal ya? Abu Jahal yang selalu melarang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nahi lil 'abdi idza shalla, itu Abu Jahal. In kana al 'abdu al musalli, yang melarang orang yang salat, 'abdan idza shalla. Ya. Maka kemudian Allah katakan ara'aita in kana alal huda. Bagaimana pendapatmu jika yang engkau larang itu berada di atas al-haq? Gitu kan? Maka banyak sejak zaman dulu sampai sekarang orang-orang yang berada di atas kebenaran, orang-orang yang berada di atas kebaikan itu selalu akan mendapatkan ujian dan cobaan. Karena yang disampaikan kebenaran, yang diajak itu kepada kebaikan, dan mereka berada di atas Islam yang benar, maka cobaan itu akan bertubi-tubi menghadang kepadanya. Maka di sini ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Di sini bagaimana jika seandainya yang engkau larang itu berada di atas al-haq, yang engkau doakan dengan keburukan itu berada di atas al-haq, maka lisanmu akan menjadi ya lisan yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak. Maka ikhwafillah, di sini perlu kita perlu sikap. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, au amara bittaqwa, atau yang engkau larang itu dia menyuruh kepada ketakwaan. Maka berkata Syekh Sa'di, fahal yuhsin, apakah pantas bagi kita untuk melarangnya? Ya, min hadza wasfi alaysa nahyu min a'dhamil muhadathati lillah wal muharabati lil haqq, fa inna an-nahya la yatawajja illa mimman huwa fi nafsi ala ghairil huda aw kana ya'muru ghairuhu bi khilafi taqwa. Yang engkau larang itu orang yang berada di atas kebaikan, berada di atas petunjuk, berada di atas kebenaran, yang menyuruh kepada ketakwaan. Justru engkau yang harus dilarang. Ini adalah salah sifat Abu Jahal yang merusak dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak senang dengan dakwah Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang selalu membencinya, yang selalu mempersekusi dan selalu mengintimidasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kisahkan, Allah sampaikan tentang dia dan bagaimana orang-orang yang selalu mencela Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwafillah, ini pelajaran mahal di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ya kita termasuk dari bagian orang-orang yang melarang orang dalam kebaikan. Orang ngaji duduk dalam majelis ilmu, yang dibaca Al-Quran, yang dibaca adalah kitab tafsir, kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kitab fikih, kitab aqidah dan sebagainya. Jangan engkau termasuk orang yang menutup kajian itu. Jangan engkau termasuk orang yang menutup masjid itu dibuka. Kalau ada di antara orang-orang yang melakukan ini, maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Karena siapapun akan berdiri di hadapan Allah, akan berbicara dengan Allah langsung. Laisa bainu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penterjemah, langsung ya fulan, ya ilan. Ditanya satu persatu oleh Allah tentang apa yang telah ia lakukan. Maka hati-hati.
Karena ada di antara karakter manusia ini yang menjadi penghalang terhadap dakwah Islam itu sendiri. Dia Islam, Pak, tetapi dia termasuk orang yang melarang dakwah Islam. Oleh itu, lihatlah sikap Abu Jahal yang dia abadikan Allah tentang apa yang telah ia kerjakan. Melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya. Sampai Allah katakan, bagaimana jika ya engkau larang itu di atas petunjuk. Dia memerintahkan kepada ketakwaan. Bayangkan, ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua akan berakhir dan semua akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Semuanya akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di sisinya. Lalu kemudian Allah katakan, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Di sini an-nahi bil haqq, yang melarang terhadap kebenaran itu, wa tawalla, anil amr, berpaling dari perintah, innama yakhafullah wa yakhsha iqabah. Alam ya'lam bi anna Allah yarah. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah melihat? Cukuplah, Pak, kalau kita beriman kepada Allah dan mengetahui Allah Maha melihat, tidak mampu kita untuk melarang dalam kebaikan ini. Tak mampu kita akan menghentikan kebaikan. Orang-orang yang berbuat demikian, sesungguhnya mereka ini dalam hatinya tidak akan mendapatkan ketenangan. Kebaikan-kebaikan yang dijelaskan, sunnah Nabi yang disampaikan, al-haq yang menjadi pembahasan yang disampaikan, qala Allah wa qala rasuluhu, itu disampaikan. Tetapi ada saja orang-orang yang melarangnya, mencegahnya, ada saja orang-orang yang tidak suka. Maka itu akan terjadi sampai hari kiamat kelak. Dari masa Nabi berdakwah sampai hari kiamat itu akan terus ada. Siapa di antara kita yang mengajarkan, yang menyampaikan kebenaran, pasti tidak akan mendapatkan rintangan cobaan. Rintangan dan cobaan. Kalau kita boleh menceritakan kebaikan dakwah Syekh Yazid, subhanallah, beliau pernah rumahnya didatang oleh 1000 preman dengan bersenjata lengkap dengan segala macam peralatan sampai hancur rumah beliau di dalam berdakwah. Hancur rumah beliau karena polisi yang alhamdulillah menyelamatkan dia dan keluarganya melalui jalan belakang. Kalau tidak, beliau dan keluarganya yang meninggal sudah karena rumahnya hancur begitu. Alhamdulillah di kita yang tidak ada yang seperti itu, tidak sampai seperti itu, dan tidak ada, alhamdulillah. Dan kita harap tidak ada. Maka salah satu bentuk tantangan dakwah. Salah satu bentuk tantangan dakwah. Apalagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu bumi penuh dengan kegelapan, kesyirikan, kejahilan, merubah tradisi kejahilan dengan syariat yang mulia, itu pasti sesuatu yang sangat berat tentunya untuk diterima oleh masyarakat. Sesuatu sudah baik, belum masuk, belum ya? Silakan azan. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu kalau yang melarang itu berdusta dan berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidakkah dia tahu bahwa Allah Maha melihatnya? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Maka sekali-kali tidak, kalau dia tidak berhenti dari perbuatannya itu, ya, ini bujal, maka kami akan tarik, ya, ubun-ubunnya. Di sini berkata Sa'di, "Lana'khudanna binasiyatihi akhzan 'anifan wa ya haqiqatu bidzalik." Maka kata Allah, ini ancaman Allah berikan kepada mereka, kepada siapapun yang tidak berhenti melarang orang yang beribadah, yang tidak berhenti mengganggu orang di dalam berdakwah,
yang tidak berhenti, yang mencela orang di dalam menegakkan sunnah, yang tidak berhenti di dalam melarang orang di dalam menjalankan agamanya, maka ingat kata Allah, lanasfa'an bin nasiyah, kami akan tarik ya ubun-ubunnya. Ya, maka kemudian Allah katakan pula sifatnya nasiyatin kadhibatin khati'ah, ubun-ubun yang berdusta dan lagi salah. Maka ikhwafillah rahimakumullah, kadhibatun fi qawliha, khati'atun fi fi'liha. Inilah kondisi dan sifatnya. Maka siapapun di antara kita ya, yang pernah melakukan kesalahan di dalam mengganggu dan melarang orang dalam kebaikan, maka segeralah bertaubat kepadanya. Mereka ini akan mendapatkan ancaman dari Allah. Falyad'u nadiyah. Kata Allah, hadza alladhi haqqa 'alaihi al-'adab. Nadihi ahlu majlisi wa ashabi wa man hawla liyu'inuhu 'ala ma nazala bi. Allah suruh dia untuk memanggil orang-orangnya, kocok-kocoknya, kawan-kawannya. Kalau kamu hebat, sudah panggil saja kata Allah, ya orang-orangmu, golonganmu, ya, orang-orang yang menjadi yang sangat suka kepadamu, maka panggil mereka. Allah Azza wa Jalla, sanad'u az-zabaniyah, kami pun akan memanggil malaikat az-zabaniyah. Az-zabaniyah huna ay khazanatu jahannam, penjaga neraka jahannam. Ya, Allah akan panggil khazanatu jahannam, ya, penjaga neraka jahannam. Di penjaga neraka itu siapa? Malaikat, bukan manusia yang siap mengaku-ngaku untuk menjadi penjaga gawang neraka, wal iyadzu billah. Hada kadzib, itu semua adalah dusta. Naam. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla mengancam mereka dengan hal ini kalau mereka tidak berhenti. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka di sini dikata Allah, kalla la tuti'hu, jangan engkau taati dia, jangan engkau ikuti orang seperti itu. Fa innahu la ya'muru illa bima fihi al-khasar. Dia tidak akan menyuruhmu kecuali pada perkara yang membuat kamu rugi. Orang-orang yang tidak berada di atas jalan yang benar, ya, dia akan membuat kamu merugi dan merana di dunia dan akhirat kelak. Jangan ikuti orang-orang yang seperti ini. Ya, jangan berada di tengah-tengah mereka yang tidak suka kepada Islam, yang tidak suka kepada syariat ini, yang tidak suka kepada kebaikan-kebaikan. Tinggalkan mereka itu. Maka engkau cukuplah bersujud dan mendekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wasjud li rabbik. Sujud ini adalah ibadah dan dia merupakan amalan mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Ya, tidaklah engkau sujud sekali sujud kepada Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatmu dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Ya. Sujud kita kepada Allah, Allah angkat kita. Bayangkan. Fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah. Jadi Allah angkat. Hanya orang tidak pernah sujud, tidak akan pernah mulia. Karena hakikat ketika kita sujud itu di mana kita merendahkan diri kita dan menta'zimkan Allah Azza wa Jalla. Maka sujud adalah perbuatan mulia. Dan itu hanya kita berikan kepada Allah semata. Waqtarib minhu fi sujud wa ghairi.
dan mendekatlah kalian kepadanya di dalam sujud dan pada yang lainnya min anwa'il ta'at wal qurbat, dengan berbagai jenis ketaatan dan amal saleh dan kedekatan. Fa innaha kulluha tudni min ridha wa taqrub min, karena semua itu akan mendekatkan kepada ridha dan mendekatkan diri kita kepadanya. Wa da'amun likulli nahin 'anil khair wa likulli manhiyin an, dan ancaman ini ya berlaku kepada siapapun, tidak hanya kepada Abu Jahal yang melarang pada setiap kebaikan. Siapapun dari umat ini yang melarang orang dalam melakukan kebaikan, melarang orang ngaji, melarang orang ya mendirikan masjid, membuat ya kegiatan, melarang orang untuk ya memakmurkannya dengan berbagai macam majelis ilmu, ibadah. Ingat, ancamannya sangat keras dan sangat dahsyat dari Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang melarang orang dalam beribadah kepada Allah, ancamannya akan berhadapan dengan malaikat Az-Zabaniyah. Ya, maka jangan engkau taati orang seperti itu. Taat dan sujudlah, sujud dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kanat nazilah fi sya'ni Abi Jahal, walaupun ayat ini turun kepada Abi Jahal, tetapi ya sebagaimana para ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kalau ada ayat turun kena sebab tertentu, kena sebab seseorang, maka perintah yang ada dalam ayat itu serta larangan yang ada pada ayat itu berlaku umum. Ini kaidah, tolong diperhatikan. Kalau ada ayat yang turun kepada seseorang, maka ayat ini berlaku umum hukumnya. Tidak hanya kepada dia yang diturunkan Allah Azza wa Jalla ayat, tetapi dia berlaku umum dia dan yang lainnya. Dalam hal ini Abu Jahal disebutkan oleh Allah melarang Nabi salat, ya, kemudian melarang Nabi menyampaikan ya, ketakwaan, menyampaikan dakwahnya. Tapi ya, walaupun ayat ini untuk dia, turun kepada dia, maka berlaku umum. Orang yang melarang orang dalam kebaikan, maka akan diancam oleh Allah, akan ditarik ubun-ubunnya dan akan berhadapan dengan malaikat Az-Zabaniyah. Ikhwafillah, inilah surat Al-Alaq yang merupakan surat yang turun di awal-awal kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara pelajaran yang bisa kita tarik, satu, bahwa Islam adalah agama yang umatnya adalah umat membaca. Kalau ingin peradaban ini muncul dan kembali hadir di tengah bumi, maka kuncinya menjadi umat yang suka membaca, umat yang suka belajar, umat yang ingin tahu banyak hal dengan Al-Quranul Karim dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Umat yang tidak menjadi umat yang taklid, tidak menjadi umat yang suka dibodoh-bodohi dengan ungkapan ini dan itu. Umat yang selalu bertanya tentang al-haq, bertanya tentang landasan di dalam ibadah ini apa. Inilah umat Islam. Bukan umat yang selalu berkata ini yang kami dapatkan dari orang tua, ini yang kita pahami dari nenek moyang dulu, ini yang kita dapatkan dari peninggalan mereka. Bukan itu. Umat yang membaca. Kepada siapapun yang selalu membenci dakwah ini, bacalah, duduklah, belajarlah. Mudah-mudahan satu hari hatinya terbuka dan tidak membenci dakwah ini, dan tidak membenci orang-orang yang senantiasa bersemangat di dalam ya mempelajari Islam ini. Karena banyak sekali label-label nama yang disematkan, istilah-istilah yang dipakai untuk ya memberikan nilai negatif kepada orang-orang yang berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersemangat di dalam mengajarkan, memberikan, mempelajari dan mengajarkan Islam yang penuh dengan rahmatan lil alamin ini.
Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa menjalankannya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan. Apabila di waktu yang bersamaan kita dapat undangan atau diundang ke suatu acara syukuran di rumah karib kerabat, karib kerabat dekat, dan di waktu itu juga ada kajian rutin di masjid yang biasa dihadiri setiap pekannya, mana yang kita dahulukan? Mana kita dahulukan? Ngaji atau menghadiri undangan? Lihat, pertama menghadiri undangan karib kerabatnya, di situ ada hak dia untuk kita, ada hak dia untuk bisa kita untuk kita tunaikan, ada hak saudara kita, ada hak keluarga kita, ada hak karib kerabatnya. Apalagi karib kerabat itu tetangganya, dia memiliki dua hak. Pertama hak sebagai tetangga, yang kedua hak sebagai karib kerabat. Namun di waktu yang sama ada pula kajian yang merupakan pekanan. Nah, kalau bisa dikumpulkan dua kebaikan ini lebih ahsan. Bilang saya ada kajian dulu, setelah kajian saya datang. Ini lebih ahsan. Tapi kalau memang tidak bisa dikumpulkan, maka dahulukan hak saudaranya daripada hak dirinya. Maka itulah di antara hal yang juga perlu kita pelajari tentang kisah para salaf. Di dalam kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab dia bekerja, dan tidak setiap hari dia bisa duduk dalam majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika satu hari dia menulis ilmu, maka dia sampaikan ilmu yang dia dapat dari Nabi kepada sahabatnya yang tidak hadir. Begitu besoknya giliran sahabat yang tidak hadir itu duduk dalam majelis Nabi, maka Umar pun datang bertanya kepadanya, apa yang dipelajari dari majelis Nabi tadi. Kalau bisa ini juga solusi. Kalau tadi kita hadir ke dalam acara karib kerabat kita, maka siapa yang hadir? Antum hadir nanti ya, tolong kasih tahu saya ilmunya apa. Bukan itu. Tapi kalau bisa kita mengumpulkan kedua kebaikan tadi lebih ahsan. Kajiannya jalan, dan nanti kita setelah kajian baru menghadiri syukuran ataupun apapun namanya. Namun jika tidak, dahulukan hak saudaranya, dan kemudian hak ilmu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Dan jika bisa ada saudara kita yang datang, teman kita yang bisa hadir, maka nanti tanyakan ilmu itu, apa yang dipelajari selama majelis, dan mudah-mudahan bisa kita dapatkan pula. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.